warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini walaupun secara daring. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Wawan Riyadi, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan waktunya kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Maisyara sebagai moderator, dan teman saya Anissa Nurmalini sebagai pemateri pertama, Aulia Hidayanti sebagai pemateri kedua, Helda Yanti sebagai pemateri ketiga, dan Taufik Nur Hidayat sebagai pemateri yang keempat. Materi yang akan kami sampaikan yaitu pengetahuan umum pendidikan jasmani, pengembangan kesadaran jasmani, dan unsur permainan. Baik, langsung saja. A. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Depdiknas 2006/131. Beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani dari beberapa sumber buku. Menurut Sukintaka, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. B. Tujuan pendidikan jasmani. Menurut Suryo Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah suatu pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan fisik dan keterampilan atau psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. C. Peranan pendidikan jasmani. Peranan pendidikan jasmani di dalam usahanya terhadap pembentukan sosial anak-anak antara lain adalah 1. Menanamkan pembinaan terhadap pengakuan dan penerimaan akan norma-norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. 2. Menanamkan kebiasaan untuk selalu berperan aktif dalam suatu kelompok agar dapat bekerja sama, dapat menerima pimpinan, dan memberikan pimpinan. 3. Membina dan memupuk ke arah pengembangan terhadap perasaan sosial, pengakuan terhadap orang lain. 4. Menanamkan dan memupuk untuk selalu belajar bertanggung jawab dan mau memberikan bantuan atau pertolongan, serta memberikan perlindungan dan mau berkorban. 5. Menanamkan kebiasaan untuk selalu mau belajar aktif di dalam suatu bentuk kegiatan, baik dalam belajar, bekerja, maupun dalam mengisi waktu-waktu luangnya. D. Pengertian pengembangan kesegaran jasmani, PKJ.
Pengertian kesegaran jasmani menurut para ahli, berikut ini beberapa arti dari kesegaran jasmani menurut para ahli yang kami rangkum. Yang pertama, menurut Pusat Pengembangan Kesegaran Jasmani, yaitu kondisi jasmani yang berkaitan dengan kesanggupan tubuh untuk dapat berfungsi secara efisien dan optimal. Kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesegaran jasmani terdiri dari dua kata. Kesegaran yang mengandung arti keadaan segar atau bisa juga kesehatan, sedangkan jasmani yaitu badan atau tubuh. Tujuan dan manfaat pengembangan kesegaran jasmani. Fungsi dan tujuan kesegaran jasmani yaitu: yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Keempat, bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Dan yang terakhir, yang kelima, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Manfaat yang diperoleh dari kesegaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Kelima, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Keenam, mencegah penyakit jantung. Ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Delapan, mengatasi depresi. Kesembilan, meningkatkan energi. Kesepuluh, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. 11. Meningkatkan daya tahan tubuh. 12. Meningkatkan kelenturan persendian. 13. Meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. 14. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Dan yang terakhir, yang ke-15, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. F. Pengembangan kesegaran jasmani (PKJ). Latihan jasmani yang berguna untuk menjadikan keseimbangan unsur-unsur jasmani, salah satunya dengan latihan jasmani atau fisik. Latihan fisik jasmani berbeda-beda. Terdapat 3 kelompok latihan yang tergantung pada keterampilan, kegiatan yang bersifat anaerobik dan bersifat aerobik. Menurut Sadoso Sumarja, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan jasmani haruslah memenuhi 3 takaran, yaitu intensitas latihan, lamanya latihan, dan takaran latihan. G. Unsur-unsur pengembangan kesegaran jasmani atau yang biasa disingkat PKJ. Berikut ini unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Yang ketiga, kelenturan atau flexibility. Yang keempat, komposisi tubuh atau body composition. Yang kelima, kecepatan atau speed. Yang keenam, kelincahan atau agility. Yang ketujuh, koordinasi atau coordination. Yang kedelapan, keseimbangan atau balance. Yang kesembilan, daya letak atau explosive power. Yang kesepuluh, kecepatan reaksi atau reaction time. H. Pengertian dan manfaat permainan. Yang pertama, pengertian permainan. Bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang,
dan gembira dan kesadaran lain dari kehidupan sehari-hari, menurut Johan Huizinga. 2. Manfaat permainan olahraga. Melakukan permainan olahraga tentunya memberikan banyak sekali manfaat. Secara umum, manfaat permainan olahraga yaitu A. Perkembangan aspek fisik otot tubuh tumbuh dan kuat. B. Perkembangan aspek motorik kasar dan halus, segala gerakan motorik akan mudah berkembang. C. Perkembangan aspek sosial menimbulkan rasa kebersamaan, memecahkan masalah bersama, dan lain-lain. D. Perkembangan aspek emosi atau kepribadian dalam melepaskan ketegangan, memenuhi dorongan dalam diri. E. Perkembangan aspek kognisi kreativitas dapat berkembang melalui permainan. F. Perkembangan aspek penginderaan panca indera akan semakin tajam. G. Perkembangan aspek keterampilan olahraga kekuatan, keoletan, koordinasi akan berkembang. H. Media terapi permainan dapat dijadikan media psikoterapi. E. Permainan olahraga. Permainan olahraga adalah jenis olahraga yang biasanya dilakukan secara beregu atau tim, lebih dari satu orang, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemain dalam sebuah tim. Tujuan utama permainan olahraga ini adalah mencari kemenangan, sehingga pemain atau tim harus memutar otak untuk menyusun strategi yang tepat. Olahraga permainan yang bisa dipilih salah satu cabang olahraga permainan yang populer di Indonesia adalah sepak bola. Selain itu, ada juga permainan olahraga tradisional yang termasuk di dalamnya. Jadi, permainan olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan cara menyenangkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan serta merangsang perkembangan anak dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya J. Permainan besar dan permainan kecil. Yang pertama, permainan besar. Secara umum permainan dibagi menjadi dua, yaitu permainan kecil dan permainan besar. Permainan besar adalah suatu bentuk permainan yang mempunyai peraturan baku, baik peraturan tentang fasilitas dan perlengkapan maupun peraturan permainan dan perwasitan. Permainan besar umumnya sudah memiliki induk organisasi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Jadi istilah permainan besar ini lebih mengacu pada olahraga resmi yang selama ini banyak dikenal dalam berbagai ajang kompetensi. Dalam hal ini permainan besar memiliki peraturan permainan yang berlaku atau mengikat. Tentunya Anda sudah mengenal perbedaan peraturan permainan dan peraturan pertandingan. Peraturan permainan adalah peraturan baku yang telah ditetapkan oleh induk organisasi dari aktivitas olahraga tersebut. Misalnya dalam sepak bola, jika bola terkena tangan maka pemain terkena aturan handsball, artinya merupakan kesalahan pemain sehingga tim lawan mendapat kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Dalam bola basket, jika pemain berada di daerah tembakan lebih dari 3 detik mendapat hukuman. Itu adalah contoh-contoh dari peraturan permainan suatu cabang olahraga. Selanjutnya, peraturan pertandingan adalah peraturan yang mengatur jalannya pertandingan seperti sistem pertandingan yang digunakan, aturan walkover, dan sebagainya. Contoh permainan besar yaitu permainan bola voli. Permainan kecil adalah suatu bentuk permainan yang tidak mempunyai peraturan baku, baik mengenai peraturan permainan, alat-alat yang digunakan, ukuran lapangan maupun lamanya permainan. Hal ini dapat disesuaikan dengan keadaan atau situasi. Di samping itu belum mempunyai induk organisasi yang bersifat nasional maupun internasional. Permainan kecil ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai traditional game. Artinya permainan yang tidak banyak diadopsi dari permainan tradisional yang ada di masyarakat. Contoh permainan kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permainan mencari kelompok. Jumlah pemain tidak terbatas. Tempat di halaman atau di lapangan. Peraturan permainannya sebagai berikut. Tugas anak-anak adalah lari tidak beraturan, mengelilingi halaman tersebut. Sambil berlari, anak-anak mendengarkan instruksi atau perintah dari guru. Perintah yang diberikan adalah membuat kelompok. Kelompok yang akan dibuat di tengah-tengah perjalanan. Bila terdengar bunyi peluit, anak-anak harus membuat kelompok sesuai dengan perintah yang ditentukan. Bila anak-anak yang
tidak mendapat kelompok, maka anak tersebut akan mendapat hukuman, misalnya lari, speed up, dan lain-lain. Terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam penyampaian materi ini. Semoga materi ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.